Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita membahas materi tentang teks ceramah. Kompetensi dasar yang ada dalam teks ceramah itu diantaranya 3.2 menganalisis informasi berupa aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. 4.23 menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. 3.24 menganalisis isi, struktur, dan kebahasan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dan yang terakhir 4.24 mengonstruksi ceramah berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan aspek bahasan dan menggunakan struktur yang tepat. Lalu tujuan yang kalian capai, yang pertama memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca. Kedua, menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Yang ketiga, menelaah bagian-bagian penting dalam ceramah. Dan yang terakhir, mengidentifikasi isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Berikutnya kita bahas beberapa bagian definisi dari ceramah. Apakah kalian tahu definisi ceramah? Ya, baiklah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Orang yang menyampaikan harus ahli di bidangnya. Media yang digunakan itu bisa secara langsung melalui televisi, radio, koran, atau majalah. Nah, dalam ceramah kita harus bisa membedakan dua istilah antara pidato dan khotbah. Nah, pidato itu adalah pembicaraan di depan umum yang bersifat persuasif. Persuasif itu artinya melalui pendekatan, rayuan, atau bujukan, bahkan juga dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Itulah bagian definisi dalam teks ceramah. Berikutnya kita bahas berkaitan dengan struktur teks ceramah. Yang pertama ada pendahuluan atau disebut juga dengan tesis. Tesis ini berisi tentang permasalahan isu dan pandangan umum penulis. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen. Nah, ini berkaitan dengan opini atau pendapat dan fakta. Fakta itu suatu rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi dan sifatnya objektif apa adanya. Yang ketiga atau terakhir adalah penutup atau disebut juga dengan penegasan kembali. Nah, ini berisi simpulan dan rangkuman. Simpulan itu artinya pernyataan-pernyataan sebelumnya kemudian diakhiri di bagian akhir berupa rangkuman atau bahasa yang dipadatkan. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama tunggal yang digunakan saya atau aku, dan kata ganti orang kedua jamak. Di dalamnya ada kata kami. Nah, kami ini biasanya digunakan orang yang mengisi ceramah narasumbernya lebih dari satu. Yang kedua menggunakan kata sapaan. Di dalamnya contohnya ada hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Yang ketiga menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Di dalamnya contohnya ada tata krama, santunan berbahasa, etika berbahasa, dan lain-lain. Lalu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Di dalamnya atau contohnya jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Ada pula digunakan kata-kata tempora atau perbandingan
bisa juga pertentangan. Kata yang digunakan di dalamnya sebelum itu kemudian pada akhirnya sebaliknya berbeda halnya namun. Lalu menggunakan kata-kata kerja mental. Nah, kerja mental ini sama dengan verba. Verba itu kata kerja yang sedang mengalami afiksasi atau imbuhan. Contohnya di dalamnya ada diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang terakhir adalah menggunakan kata-kata persuasif. Nah, persuasif ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang ajakan atau dorongan. Contohnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Nah, itulah beberapa kaidah kebahasaan yang ada dalam teks ceramah. Nah, demikian materi pada kesempatan ini. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar dan selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.